Kak Dion Panani, salah satu software engineer di em, startup ya, di startup e-commerce di Indonesia yang sudah setara unicorn gitu. Jadi sekarang itu kita bakal bahas fokusnya itu di front end engineer, dan saya harap teman-teman di sini akan sangat tertarik dengan materi kita malam ini karena orangnya keren gitu. Di sini kita lihat dulu ya teman-teman yang udah hadir. Kita mulainya jam 8 lebih-lebih dikit dulu ya teman-teman. Saya sapa teman-teman dulu di sini. Ada banyak yang hadir ya. Halo, kita mulainya bentar lagi ya Aldi ya. Selamat malam. Malam juga Bang Iqbal. Bang Iqbal nih salah satu leader di Kawah Edukasi. Selamat datang Bang Iqbal. Terus ini ada yang bahas RRQ nih, Hanapi. Nanti kita bahas ya yang gitu-gitu. Ada Sasmita, ada ini teman-teman yang udah hadir dari mana aja nih kira-kira sebelum kita mulai acaranya malam hari ini gitu. Ada Mbak Sinta Fitriana dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, jauh banget. Padahal kita kemarin itu nyangkanya bakal dari NTB semua, dari Lotim. Ada Bang Sarbini Laki gitu ya. Ini laki laki atau laki beruntung. Terus ada Bang 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 Hanapi. Kaos bisa dapat di mana? Join Able Code ya gitu. Nanti mungkin kita kasih hadiah untuk teman-teman yang semangat gitu ya. Ada Hanapi dari Lombok Tengah ya. Ada Bang Itman Asegap dari Cianjur juga. Dan kayaknya di sini banyak teman-teman dari Lombok Timur ya. Kita mulai materinya sebentar lagi ya teman-teman. Kita persiapan dulu. Kebumen mana? Kebumen Jawa. Gitu ya. Udah jam 8 ya kayaknya saya cek dulu kehadiran Bang Mujad Didi dari Sulawesi. Nanti video webinarnya kita share ya di channel YouTube Apple Code juga. Jangan lupa di follow dan di subscribe channel YouTube-nya Apple Code. Nanti tayangan ulangnya tentang materi kita kali ini akan di share ulang di sana di channel YouTube-nya gitu. Bali hadir. Nih Aldi orang mana sih sebenarnya dari tadi ganti-ganti terus. Bentar, ini pemateri kita ternyata udah datang ya. Kadion Fanani apakah sudah di stay di tempat kira-kira? Halo, hadir, sudah hadir. Halo Kadion, bisa open cam gak sih Kadion? Ya, boleh. Salam. Wah, Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa gantian disapa dulu teman-temannya, Bang. Oke, oh iya sebelumnya terima kasih ya Abelkot udah ngundang untuk bisa sharing sama teman-teman nih yang di NTB. Ya, Ini jujur pertama kali nih kalau sharing sama yang langsung di NTB semua ya. di Tapi tadi ada NTB. yang dari Bali, Kebumen, Sulawesi juga. Mudah-mudahan teman-teman di NTB ini bisa sama nih semangatnya sama yang di Jakarta nih. Bisa juga habis ini uh, semakin yakin untuk uh, apakah mau jadi FE ataukah mungkin justru di luar FE Bener gitu. banget. Jadi materi kita kali ini khusus untuk teman-teman yang FE ya Bang ya. Untuk teman-teman yang kayaknya masih pusing gitu, kayak masih nggak yakin gitu. Kira-kira FE ini menjanjikan gak sih ke depannya gitu ya. Karena terutama teman-teman yang baru belajar tentang front end engineer ini juga sering banget kan ragu gitu. Apakah FE ini menjanjikan gitu kalau kita masuk nanti ke depannya gitu. Jadi akan sangat menarik nih kalau kita bisa dikasih masukan atau materi-materi tentang FE oleh Kak Dion nih yang udah eh, tarafnya nasional atau internasional Bang yang sekarang kira-kira kita sebutnya.
Tarafnya masih Pulau Jawa aja. Masih di Jakarta. Iya ya. Belum sampai mana-mana Di tarafnya. startupnya ya. Untuk itu. Kira-kira udah siap untuk kita mulai nggak nih acaranya teman-teman? Teman-teman yang sudah hadir, apakah sudah mau mulai mendengarkan gitu? Eh, kita kita boleh ini nggak sih untuk nanti ada kenalannya pas di materi aja gitu ya kak ya, kita sebelum kita masuknya gitu. Kita mulai jam 26 menit. Sebelum itu kak, mungkin kakak bisa siapin dulu slide show-nya dan lain-lain. Sementara itu kita sapa-sapa dulu teman-teman yang lain ya, yang dari sini. Kira-kira ada yang mau mengutarakan pendapatnya gitu tentang apa yang ingin disampaikan gitu di acara webinar kita malam ini gitu. Teman-teman nih, Bang Ipal nih salah satu temanku juga, dia yang jago nih di webinar di tempat bootcampku kali ini gitu. 3 menit lagi kita mulai ya teman-teman. Event ngoding bareng gak nih nanti Kak Dion? Aku mau nanya dong sebelumnya ya. Kan nanti mungkin bakal ada ngoding live gitu ya. Ya ya ya. Cuman aku mau tahu teman-teman ini sebenarnya kebutuhannya apakah sudah pernah ngoding pakai bahasa yang lain sebelumnya, ataukah justru masih nol banget belum pernah ngoding, itu gimana kira-kira? Gimana nih yang lain? Kira-kira ada yang udah pernah ngoding nggak? Coba yang mau berpendapat gitu. Untuk aku pribadi nih, karena ini sangat menarik ya materinya, karena baru belajar HTML CSS nih, kayak kayak Bang Iqbal nih masih nol gitu ya. Masih masih tahu yang ngira front end itu cuma styling doang gitu ya. Mungkin banyak banget dari kita yang kayak ngira gitu, kita front end itu bakal bakal digantiin AI atau semacamnya. Mungkin nanti bisa dijawab tuh keresahan-keresahan teman-teman ini nanti bang, ketika kita di materi ini gitu. PHP Flutter mantap. Kita udah lumayan nih materinya. Widya udah pernah Python sama PHP katanya, tapi masih dasar. Materi kita kali ini tentang introduction to front end developer ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ragu tentang gimana sih peluang front end dan lain-lainnya, nanti bakal dijelasin di Kadion gitu. Terutama aku juga termasuk front end yang baru belajar ya teman-teman, yang juga sebenarnya masih ragu-ragu tuh, kira-kira menjanjikan gak sih di front end ini nanti kalau kita lanjut gitu, untuk gimana ke depannya gitu. Tapi nanti dijelasin sama Kadion gimana sih peran dia sebagai front end di startup yang dia geluti sekarang gitu ya. Nanti Kak Dion cerita sendiri deh gimana pahit manisnya di front end developer gitu. 1 menit lagi deh kita mulai untuk pemateri kita. Saya persilakan untuk siap-siap di 19.10 kita mulai acaranya waktu Jakarta. Feel good. Ya, Curah Bayu. Kayaknya di sini ada teman-teman dari Woilo juga mungkin ya. Terima kasih Bang Iqbal. Malah bahas ini lebih keren pemateri kita nih kali ini, disimak baik-baik nih, ini keren banget ke Dion. Oke, untuk Kadion, saya persilahkan nih untuk Kadion untuk memberikan materi tentang FE kali ini kepada teman-teman kita yang udah sangat antusias nih untuk pengen tahu gimana sih sebenarnya karir front end ke depannya gitu. Silakan Kadion, dipersilahkan. Oke, terima kasih Narul, terima kasih teman-teman. Saya ulangi lagi untuk menyapa teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Teman-teman sudah bisa melihat share screen dari saya? Sudah, Kak. Oke, udah. Oke. Teman-teman, izinkan saya untuk sharing sedikit soal front end developer atau saya udah sekitar 5 tahun menggeluti front end untuk ke back end-nya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang dari background dari back end, terus
Mungkin pengen kenal front end, mudah-mudahan bisa terilhami dari apa yang saya sharing hari ini. Salam kenal. Terima kasih. Ini juga mulainya presentasi saya, Introduction to Front-End Developer. Sebelumnya titelnya sebenarnya dari FE itu ada banyak ya, tergantung dari job desk-nya dan juga dari company-nya yang membuka role tersebut gitu. Kadang-kadang ada yang sebutannya SE atau software engineer, ada sebutannya front-end developer, ada sebutannya front-end engineer. Kalau di tempat saya sekarang itu namanya web platform engineer. Jangan lupa follow saya ya di Dion Sastro di Instagram atau LinkedIn-nya Dionedo Fanani atau Twitter Dionedo. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan setelah presentasi saya atau mau sedikit ngobrol soal FE lebih lanjut, bisa follow saya di sini dan ngobrol sama saya di sini ya. Oke, agendanya itu malam ini ada 4. Yang pertama itu terminologi front end atau penyebutannya ya, atau role apa saja sih yang ada di pasar atau di company yang buka zaman sekarang itu. Lalu yang kedua itu ada juga front end developer, apa saja yang perlu dipelajari teman-teman, apa saja yang perlu dilalui sama teman-teman untuk menjadi seorang front end. Dan juga ada library atau tools di dunia front end. Dan yang terakhir itu pengenalan React.js. Nah, React.js ini adalah salah satu library di dunia front end yang banyak digunakan di dunia startup atau di dunia teknologi zaman sekarang. Dan React.js ini merupakan library terpopuler sejak 2019 sampai sekarang dan terbanyak digunakan. Oke, untuk penyebutan front-end developer sebenarnya ada banyak, ada front-end engineer, ada front developer, ada software engineer. Tergantung company-nya yang buka ya. Kadang-kadang ada dibutuhkan front-end developer, dibutuhkan front-end engineer. Terus perbedaannya itu apa gitu. Yang pertama itu software engineer dulu. Software engineer itu lebih luas lagi. Software engineer itu bisa sebagai back end, bisa sebagai front end, dan juga mungkin bisa full stack. Kalau teman-teman tahu, full stack tuh orang yang ngurusin role-nya itu ngurusin belakang dan depan, ngurusin back end dan front end gitu, ngurusin database sampai ngurusin desain ke depannya. Lalu lalu bedanya apa? Front end developer dan front end engineer ini teman-teman bisa lihat sendiri, kemungkinan besar front end engineer itu memiliki job desk yang lebih banyak gitu. Sama-sama develop UI, sama-sama slicing UI dari Figma atau Adobe Illustrator atau tools desain lainnya. Dan juga menghubungkan data dari back-end menggunakan API, konsum API, dan memproses di bagian depan atau menampilkan sebagai desain yang dibutuhkan gitu. Lalu menggunakan bedanya kalau front-end developer itu menggunakan package atau helpers atau utils yang sudah ada gitu. Package-package yang bisa kita pakai yang sudah dibuat oleh orang lain, developer lain. Sedangkan kalau front-end engineer kita tuh lebih fokus, lebih sering mempertimbangkan untung ruginya menggunakan package dari luar. Untung ruginya apa? Kadang-kadang package dari luar itu memiliki bundle size yang besar gitu. Jadi ketika bundle size-nya besar akan membuat aplikasi kita menjadi lebih lambat kinerjanya atau performanya. Dan salah satu poin dari front end engineer itu improve performance. Kita bisa ngecek performance-nya, kita bisa ukur dan kita bisa improve sehingga aplikasi tersebut dari lambat jadi cepat gitu. Karena ketika aplikasinya cepat, orang yang menggunakan juga akan senang gitu karena loadingnya cepat. Rata-rata loading bagi user itu sekitar 8 atau 7 atau 8 detik gitu. Nah, bagaimana si front end developer atau engineer ini memastikan aplikasinya bisa berjalan atau loading kurang dari 7 atau 8. Mungkin sekarang ini 3 sampai 4 detik gitu karena kan cepatnya internet sekarang ya. Dan juga yang terakhir itu kemungkinan engineer itu juga
memikirkan security-nya dari sisi front end-nya, karena ada beberapa hal yang perlu diimplementasi di bagian front end soal security. Lalu and developer gitu. Kalau teman-teman nanti ketemu di company yang membuka lowongan soal front end developer atau front end engineer, kok front end developer job desk-nya seperti front end engineer, sebenarnya sah-sah aja gitu, karena terminologi keduanya itu bisa ketukar, bisa juga si company-nya juga memutuskan untuk menggunakan terms itu gitu. Front end engineer tapi job desk-nya sedikit, atau front end developer ternyata job desk-nya jauh lebih banyak, lebih luas seperti front end engineer, itu sah-sah aja tergantung company-nya. Lalu mulai dari mana nih belajar front end, serta skill apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menjadi front end developer? Lalu teman-teman bisa lihat nih ada roadmap-nya untuk bisa belajar front end. Yang pertama HTML CSS, teman-teman tadi ada beberapa yang udah belajar HTML CSS, yang artinya teman-teman sudah ada di tahap 1 nih untuk roadmap pertama untuk bisa menguasai seluruh yang ada di front end. Yang kedua JavaScript, yang ketiga library atau framework JavaScript, yang keempat itu package manager, yang kelima itu Git, GitHub atau version control system, dan yang terakhir testing. Nah, library atau framework JS itu apa? Jadi developer-developer di luar sana itu sudah banyak menciptakan library atau framework gunakan agar lebih memudahkan membuat front end, membuat tampilan. Misalnya ada React.js, ada Vue.js, ada Svelte.js. Nah, itu merupakan library-library yang sudah diciptakan oleh developer luar. Lalu kita bisa pakai salah satu di antaranya. Nah, untuk package manager itu apa? Package manager itu hal-hal tools atau helpers yang akan kita gunakan nantinya itu adanya di package manager. Nanti kita bisa install beberapa kebutuhan kerja kita lewat package manager. Jadi memudahkan si developer ini untuk menginstal kebutuhan-kebutuhan yang digunakan di front end-nya. Misalnya menginstal React.js atau nanti misalnya menginstal helpers tertentu itu menggunakan package manager. Dan version control system itu apa? Jadi Git ini adalah tempat di mana kita menyimpan kode kita dengan tim kita gitu. Jadi kita bisa synchronize kode kita dengan tim kita. Teman-teman bisa ngoding bareng atau ngoding bersama-sama di satu modul, tapi juga tersinkronize tanpa harus ketabrak-tabrak gitu kodenya. Itu menggunakan version control system. Ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket namanya. Dan terakhir itu testing. Jadi sebagai front end engineer atau developer, kita harus memastikan kode kita atau modul yang kita buat itu tidak memiliki bug, salah satunya dengan unit testing. Jadi kita memastikan modul kita itu aman dari bugs menggunakan testing ini. Nah, lalu ini adalah hal-hal yang perlu dipelajari di HTML dan CSS. Sebentar, ini kayaknya ada coretan di bagian ini saya ya. Saya coba stop share dulu ya. Saya share screen lagi. Oke. Ini merupakan HTML dan CSS. Bisa lihat ya? Oke. Apa saja yang harus dipelajari di HTML dan CSS? Yang pertama itu ada semantik HTML. Semantik HTML itu apa? Yaitu tag-tag yang ada di HTML. Misalnya ada head, ada footer, ada section, ada div, ada p atau paragraf, ada juga teman-teman bisa belajar form dan validation, bisa juga belajar CSS, ada layoutnya, ada SEO basicnya, ada responsive design, sama media query. Responsive design ini diperuntukkan agar display atau tampilan atau desain teman-teman bisa responsif ketika dibuka di HP ataupun di layar besar seperti laptop ataupun
monitor ya. Lalu juga ada framework CSS. Kalau teman-teman yang sudah sempat belajar CSS ini, ada yang namanya framework, jadi memudahkan kita untuk membuat suatu komponen. Misalnya mau bikin card atau mau bikin button, itu nggak perlu bikin dari nol lagi, kita langsung pakai framework CSS. Material UI, Redux UI, JS seperti React, atau nanti di dalam React itu kita gunakan style komponen, bisa gunakan CSS modules, bisa gunakan style JSX atau emotion. Lalu juga ada layout. Di sini teman-teman mesti belajar floats, position, display, box model, CSS grid, dan flexbox yang ada di CSS. Ada juga accessibility, ini opsional karena ini sifatnya advance. Accessibility ini untuk mengcover teman-teman yang misalnya memiliki disability ya. Misalnya mouse-nya lagi rusak nih, terus juga si pointernya dari laptopnya juga rusak, akhirnya hanya bisa menggunakan si si keyboard ini. Jadi dengan accessibility, website atau aplikasi teman-teman bisa diakses hanya menggunakan keyboard tanpa harus menggunakan si mouse ataupun pointer dari laptop penggunanya. Nah, itu namanya accessibility. Memudahkan pengguna tanpa harus menggunakan mouse ataupun pointer gitu. Salah satu case-nya seperti itu. Dan juga best practice penggunaan keduanya, yaitu best practice penggunaan HTML dan CSS. Lalu juga di sini ada JavaScript, teman-teman juga mesti belajar JavaScript. Sintaksnya seperti apa, basic penggunaannya seperti apa, lalu teman-teman mesti belajar Fetch API. API itu adalah data, API itu adalah data yang sudah disiapkan oleh backend. Jadi sebagai front end kita tidak mengurusi data dan juga tidak mengurusi database. Si backend ini yang bertanggung jawab untuk mengalirkan data dari database ke kita menggunakan API. Nanti kita gunakan API yang sudah dibuat oleh tim backend gitu ya. ES6 Plus ini apa? ES6 Plus ini merupakan sintaks terbaru yang sudah diciptakan oleh developer di luar sana untuk kita gunakan agar sintaks awal yang tadinya agak ribet jadi lebih sederhana gitu. Itu namanya ES6. ECMAScript 6. Lalu juga ada DOM manipulation, di mana si framework JS ini ada fungsinya masing-masing, ada juga sistem di dalamnya dan ada konsepnya. Salah satu konsepnya itu DOM manipulation. Jadi si JS ini gimana caranya bisa memanipulasi HTML yang teman-teman sudah buat tadinya gitu. Lalu ada variables, kalau di JavaScript ada var, let, const, dan juga ada data types atau tipe data. Bisa string, number, boolean, itu teman-teman mesti belajar soal ini. Ini sangat dasar soalnya. Terus juga ada authentication strategi, ini cukup advance, bisa opsional, bisa dipelajari lain kali. Authentication itu adalah skema gimana caranya teman-teman untuk login ke aplikasi tertentu gitu. Lalu juga ada TypeScript. TypeScript itu adalah tipe data yang dimiliki oleh JavaScript gitu. Tipe datanya itu apa? String, boolean gitu-gitu. Dan ini TypeScript juga termasuk advance, jadi teman-teman bisa belajar lain kali atau setelah basic-basic di atas ini sudah dipelajari semua. Lalu juga ada framework atau library JS ya. Jadi framework sekarang udah banyak seperti Next.js, ada Nuxt.js, Gatsby, Remix, Astro. Bedanya apa? Framework ini memiliki untung rugi masing-masing, akan lebih dalam mengkulik untung ruginya antara satu sama lain framework tersebut ya. Jadi teman-teman bisa explore Next.js, Nuxt.js setelah teman-teman mempelajari React.js ataupun Vue.js gitu. Jadi ada yang pertama mesti pelajari sebelum framework ini adalah library JS ini, yaitu React, Vue, Angular, Svelte. Apakah keempat harus pelajari? Nggak harus, tapi sesuai kebutuhan dari company atau project yang teman-teman sedang lakukan. Karena dari company itu nggak mengharuskan semuanya, tapi hanya salah satu. Kalau teman-teman ingin mendalami React, berarti nggak perlu mendalami Vue. Nanti aja kalau misalnya teman-teman mau explore Vue silahkan, tapi cukup salah satu untuk teman-teman pilih, teman-teman gunakan untuk membuat aplikasi teman-teman sendiri.
Lalu ada SSR, server side rendering, ada client side rendering, ada server side generator. Ini SSR ini di pelajari setelah teman-teman mempelajari React ataupun library JS ini. Baru nanti kita akan paham atau kita akan mendalami SSR atau CSR ini. Lalu ada juga deployment, teman-teman, ada Vercel. Ada Vercel itu teman-teman bisa cek sendiri di internet, namanya Vercel, dan juga Netlify gitu. Ini untuk mendeploy aplikasi teman-teman agar bisa go live secepatnya gitu lewat menggunakan ini. Dan ini tuh online ya. Jadi teman-teman hanya perlu mengupload project teman-teman ke Vercel atau Netlify untuk bisa aplikasi teman-teman diakses oleh teman-teman lainnya secara live. Lalu dari JS ini sendiri bisa bikin mobile app framework ya. Kalau teman-teman tahu, mobile app itu pembuatnya atau dibuat menggunakan Kotlin ataupun satu lagi Swift ya. Nah, JS pun bisa membuat mobile app. Salah satunya namanya React Native, Flutter. Tadi teman-teman ada yang sempat belajar Flutter, ada Ionic, ada Native Script. Teman-teman hanya cukup memilih salah satu tergantung kebutuhan dari project teman-teman. Dan juga ada desktop application. Kalau teman-teman mau bikin aplikasi berbasis desktop, nanti hasilnya jadi .exe, itu bisa menggunakan Electron atau Tauri atau Flutter juga. Dan juga ada Nux dan Next.js tadi sudah disebutkan di atasnya. Dan juga ada tools-tools nih, tools-tools yang kita bisa gunakan di dunia front end. Ada package manager. Package manager ini tempat di mana kita bisa menginstal kebutuhan-kebutuhan kita di dalam project kita. Contohnya kita menginstal React, jadi teman-teman bisa gunakan npm, dan juga kalau teman-teman mau merunning aplikasi teman-teman bisa menggunakan npm atau yarn. Terus ada testing library agar kita bisa memake sure aplikasi kita itu berjalan lancar tanpa bugs atau meminimalisir bugs itu kita bisa testing menggunakan testing library seperti Jest, React Testing Library, ada Mocha, Cypress, Playwright. Mungkin ini teman-teman nggak familiar ya pasti ya. Cuman teman-teman, saya malam ini memberikan keyword-keyword nih kepada teman-teman agar teman-teman bisa mengeksplor. Karena salah satu kunci teman-teman berkarir di IT itu explore atau googling. Skill googlingnya sangat dibutuhkan di dunia IT. Jadi saya cukup menjelaskan keywordnya apa, konsepnya seperti apa, lalu teman-teman bisa cek sendiri, bisa explore sendiri menggunakan keyword-keyword tersebut. Ada Git, version lanjut ada version control, yaitu Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, tempat di mana kita menyimpan kode-kode kita agar bisa sinkronis dengan teman-teman yang lain dalam satu tim. Ada juga PageSpeed Insight atau Core Web Vitals, ini keluaran Google untuk bisa memeasure atau mengukur performance dari aplikasi kita atau website kita. Seberapa cepat loadingnya website kita, seberapa cepat si website ini kan display desain teman-teman itu bisa diukur oleh Core Web Vitals. Berapa detiknya, lalu kenapa nih website teman-teman bisa lama atau kenapa website teman-teman bisa cepat. Core Web Vitals itu bisa memperlihatkan bagian mana aja dari website teman-teman yang membuat website teman-teman itu lambat ataupun cepat. Di bagian desain kah atau di bagian codingnya kah, itu dari Core Web Vitals bisa membantu teman-teman untuk ngasih tahu nih teman-teman. Website teman-teman tuh kurangnya di mana atau lambat karena apa gitu. Lalu ada Chrome Developer Console kalau teman-teman pakai Google Chrome. Lalu teman-teman bisa buka inspect elemen, nah itu namanya Chrome Developer Console untuk bisa mengecek segala sesuatu mengenai website kita gitu. Ini akan jadi pembahasan advance ya. Setelah teman-teman mulai ngoding dulu, baru setelah itu bisa belajar Chrome Developer Console, learning by doing sekalian. Lalu di sini ada linter. Linter itu alat untuk membantu kita membuat kode kita jauh lebih indah. Jadi kadang-kadang kode kita gitu kan suka itu ya berantakan gitu. Kadang-kadang indennya, spacing atau tabnya itu berantakan. Lalu dengan Prettier ini kode teman-teman bisa dengan cantik
dan juga terseragam gitu dengan kode dari teman-teman yang lainnya dalam satu tim gitu. Jadi bayangkan teman-teman dalam satu tim ngodingnya itu formatnya sama, sama spasinya itu bisa sama persis menggunakan Prettier ini, karena Prettier ini ada config-nya teman-teman, ada setting-settingnya biar teman-teman ketika ngoding ini, ketika ngoding itu hasil jadi kode itu sama ada kode kita, agar kode kita jauh lebih baik ataupun jauh lebih cantik gitu ya. Ada juga modul bundler, ada di sini ada fight, as build, webpack, ada roll up, ada parcel. Ini tuh ngebundling atau mengcompile aplikasi teman-teman menjadi satu bundle sehingga nantinya bisa jadi file atau CSS. Jadi kan teman-teman nanti dari JavaScript tersebut melalui modul bundler akan di setting ataupun secara otomatis akan dikonvert menjadi HTML dan CSS. Pada akhirnya website itu akan menjadi HTML, CSS, dan JS. Nah, teman-teman itu ketika ngoding itu, ketika misalnya menggunakan library itu biasanya pure-nya itu di JS dan CSS gitu. Nah, nanti modul bundler ini akan mengkonvert hasil kerja teman-teman menjadi HTML, CSS, dan JS gitu. Ada juga PWA atau Progressive Web App. Ini adalah ini cukup advance, membuat aplikasi atau website teman-teman seperti aplikasi natif di HP gitu ya. Jadi PWA ini teman-teman bisa pelajari setelah teman-teman mampu untuk ngoding untuk bisa mencapai satu aplikasi yang sudah bisa jalan. Habis itu baru bagaimana caranya membuat aplikasi teman-teman yang di website itu seperti memiliki behavior seperti aplikasi natif di HP menggunakan PWA. Roadmap-nya lebih lengkap bisa lihat di sini, teman-teman. Aku coba ini roadmap.sh.front/frontend. Ini jauh lebih lengkap dan teman-teman bisa lihat sendiri mulai dari mana. Kalau checklistnya ungu ini berarti seenggaknya teman-teman pelajari. Kalau yang checklistnya abu-abu ini berarti opsional ya. Jadi mulai dari internet, HTML, CSS, JavaScript, teman-teman bisa lihat ini semua. Ada version control system, ada Git, ada package web security, ada package manager, nanti sampai bawah di server side rendering atau mobile application. Nanti sumbernya akan saya share ini, link ini tersebut, link ini biar teman-teman bisa explore sendiri ya. Lalu ada juga sumber untuk belajar free dan lengkap secara online teman-teman. Kalau misalnya mau mempelajari HTML, CSS, ataupun JS. Yang pertama di codecademy.com, yang pasti teman-teman harus login dulu. Nanti di bagian HTML, CSS itu free teman-teman. Jadi nggak perlu bayar. Dan ini tuh Code Academy kalau boleh cerita sedikit adalah tempat di mana saya belajar pertama kali soal JS, HTML, dan CSS secara mendalam. Jadi ini tuh udah cukup enak belajar disuapin, dikasih narasi untuk menyelesaikan suatu tugas gitu. Dan teman-teman dibimbing sedikit demi sedikit. Kalau teman-teman belajar tekun, kemungkinan lewat Code Academy pun cukup bisa. Selain itu ada Free Code Camp, ada CSS Grid Garden. Kalau teman-teman mau mengeksplor soal grid, jadi di CSS itu ada grid, ada juga Flexbox, ada juga Learn CSS Grid, ada juga web dev untuk mempelajari bagaimana seharusnya website itu berjalan. Ini keluaran Google web dev ini. Dan juga untuk belajar JavaScript itu bisa menggunakan JavaScript tutorial. Ini semuanya free teman-teman. Yang teman-teman butuhkan adalah kuota internet ataupun internet di rumah, WiFi, dan juga kemauan dan juga waktu teman-teman.
Gitu. Lalu saya akan mengenalkan React.js. Ini salah satu library yang paling sering digunakan sekarang-sekarang ini untuk membuat website application-nya. React.js ini digunakan oleh banyak startup seperti Tokopedia pakai ini, kemungkinan yang lain juga banyak, ada Netflix juga, dan teman-teman bisa cek sendiri di internet top company apa saja yang menggunakan React.js. React.js merupakan JavaScript library yang dapat membantu developer untuk membangun user interface. Jadi React.js ini library ya teman-teman, bukan framework. Lalu bedanya apa? Nanti saya bisa jelaskan. React.js pertama kali dibuat oleh engineer dari Facebook tahun 2011 sampai saat ini menjadi library terpopuler dan paling sering digunakan oleh web developer lainnya. Lalu mengapa menggunakan React.js gitu? Apa untung ruginya gitu ya? Yang pertama, yang pasti community support. Jadi kalau teman-teman mau mulai belajar itu pastikan community supportnya itu cukup besar. Dimana teman-teman ketika teman-teman kesulitan belajar soal React.js, teman-teman bisa mencari kesulitan teman-teman atau mencari jawaban atas kesulitan teman-teman di internet menggunakan Stack Overflow. Dan mostly 90% itu pertanyaan dasar atau kesulitan-kesulitan teman-teman sudah terjawab di Stack Overflow. Karena community supportnya sangat besar, banyak sekali yang menggunakan dan diskusinya juga sangat interaktif di Stack Overflow. Jadi hal ini akan membantu teman-teman untuk learning curve-nya atau kemudahan dalam belajar React.js ini lebih cepat gitu karena community support. Selain itu, kenapa React.js kenapa memilih React.js? Karena React.js itu merupakan library atau framework library yang paling sering digunakan front-end developer. Ini berdasarkan Stack Overflow ya, dengan 58.000 responden di tahun 2022. Ini kenapa Node.js gitu Kak? Kenapa nggak React.js? Katanya tadi React.js paling besar. Nah, Node.js ini adalah library untuk merunning React.js ataupun merunning library lainnya. Jadi Node.js ini memang library tersebut ada gitu. Jadi otomatis Node.js akan menjadi library yang paling banyak digunakan karena React.js, AngularJS, Vue.js butuh Node.js gitu. Jadi yang pasti yang kedua itu React.js, bisa lihat. Lalu apa hubungannya nih Kak? Kenapa kita memilih menggunakan React.js sedangkan React.js merupakan library paling sering digunakan? Karena React merupakan library yang paling sering digunakan, maka biasanya real case-nya di real case company-company itu mencari yang sudah pernah mereka pakai, sudah menggunakan teknologi yang mereka pakai. Jadi banyak company yang sudah menggunakan React.js, maka itu company pun akan membuka lowongan untuk developer-developer yang juga menggunakan React.js untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh developer sebelumnya. Misalnya satu company itu developernya ada yang resign, ada yang apa. Nah, mereka itu pasti akan mencari library yang sudah digunakan oleh company tersebut. Maka itu kebanyakan company menggunakan React, maka itu React itu bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Maka itu company juga akan mencari React developer. Ada lagi mensupport, menunjang seberapa banyak digunakan si React.js ini.
unduhan per minggu sudah mencapai 19 juta, dan ini saya akses tanggal 23 Februari 2023. Kan kekurangan dari React.js ini yang pertama hanya library React.js sendiri belum ada navigation-nya, jadi perlu menginstal package lainnya modifikasi. Lalu juga ada konvensi yang kurang stabil. Konvensi itu adalah kesepakatan developer-developer untuk menggunakan suatu sintaks atau pattern tertentu gitu. Kenapa konvensi kurang stabil? Karena React ini sangat cepat itu perubahannya. Dan tiap tahun itu selalu menelurkan versi-versi terbaru sehingga konvensinya itu kadang berubah. Lalu juga developer React juga mesti membuat pattern file folder kerja sendiri. Sedangkan kalau framework itu sudah di setup sedemikian rupa sehingga teman-teman tinggal mengikuti framework tersebut. Kalau React ini teman-teman perlu membuat pattern file sendiri. Filenya seperti apa, foldernya seperti apa, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu gitu. Lalu React.js ini tidak SEO friendly. Kenapa? Karena React.js ini hanya menampilkan di client side. Client side itu ada di laptop teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman menggunakan React.js, lalu aplikasi tersebut diakses oleh teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman membuat satu aplikasi di NTB, lalu ada teman-teman di Jakarta mengakses aplikasi tersebut akan diproses di browser teman-teman, bukan di server. Nah, ketika website teman-teman di proses di browser di Chrome, Google Chrome atau di Firefox, disitulah tempat di mana Google tidak bisa mengakses kebutuhan SEO. SEO itu apa? Search Engine Optimizer. Jadi si robot dari Google tidak bisa mencari atau tidak bisa mengambil metadata dari website teman-teman karena metadatanya baru dikompil atau baru diproses di browser teman-teman atau di Google Chrome teman-teman. Lalu kenapa nih Kak kalau udah nggak bisa SEO friendly, nggak bisa diambil metadatanya, nggak bisa masuk Google Rank gitu ketika teman-teman yang lagi nge-search aplikasi teman-teman nggak masuk pencarian Google, kenapa kita harus pakai React.js? Nah, jawabannya nanti ada di framework yang teman-teman bisa gunakan agar React.js ini memiliki pattern SEO. Jadi bisa mensolving problem SEO yang tidak friendly tersebut. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi yang masih sering berubah karena development React itu cukup cepat. Nah, React Concept selanjutnya ada React Concept dan saya akan sedikit coding. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa memperhatikan React Concept itu. Jadi React ini sendiri menggunakan tag JSX itu. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan HTML kayak head, footer gitu. Nah, si React ini menggunakan JSX teman-teman. Karena si React ini konsepnya adalah menaruh HTML di dalam JS-nya. Sedangkan kalau teman-teman belajar HTML, CSS, JS seperti biasa, itu HTML-nya ada di luar, lalu JS-nya diimport ke dalam HTML. Sehingga nanti HTML-nya membaca si JS tersebut. Kalau si React itu dibalik, jadi HTML-nya kita kerjain di dalam sebuah JavaScript file. Di HTML tag itu, di HTML biasa, teman-teman bisa menaruh lebih dari satu div di dalam div gitu. Jadi kalau punya teman-teman punya nested div atau div yang bercabang, itu bisa mengundi HTML itu nggak bisa. Harus satu div di dalam satu div. Mungkin ini agak abstrak ya. Cuman nanti teman-teman akan bisa kelihatan ketika ngoding gitu. Lalu HTML tag tidak dapat mengimplementasi JS secara langsung pada HTML tag.
Kalau teman-teman lihat di div-nya HTML itu kan nggak bisa langsung, dengan React.js itu misalnya on click atau on mouse hover dan lain-lain. Lalu juga HTML memiliki atribut kelas, misalnya kelas itu CSS-nya, misalnya kelasnya itu header gitu. Sedangkan kalau di JSX namanya itu class name bukan kelas. Untuk membedakan si atribut yang dimiliki HTML dan juga atribut yang dimiliki oleh React.js. Lalu atribut dan event HTML tidak menggunakan camel case seperti on click, on mouse over, on to start, sedangkan atribut dan event JSX menggunakan on click. Ini camel case ya. Jadi camel case itu seperti ini. Jadi kalau ada dua kata yang bersambung, kata yang kedua itu menggunakan huruf kapital di huruf pertamanya. On click C-nya besar, on mouse over ada 3 suku kata, jadi M-nya gede, O-nya gede. Ini contoh common HTML, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi ada script, ada CSS, ada juga titelnya. Lalu seperti ini, ada header, ada div, ada footer. Ini yang teman-teman biasa gunakan di HTML CSS biasa. Kalau di React.js, hanya ada seperti ini di index.html ya. Title, dan ada juga div-nya, ada ID-nya root. Nah, lalu di mana nih Kak tempat-tempat HTML-nya berada? HTML itu nanti akan ditaruh di sebuah JavaScript file. Lalu dari React.js akan menyambungkan JavaScript file tersebut ke index.html menggunakan ID root ini. Nanti otomatis diinjek oleh React.js masuk ke dalam div root ini. Gitu ya teman-teman. Kita sekarang coba React ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau ngoding React gitu tanpa instalasi di React komputer di lokal, teman-teman bisa pilih salah satu. Contohnya codesandbox.io ataupun stackbliss.com. Ini saya sudah buka. Ini codesandbox.io, atau misalnya teman-teman tadi klik React New pada browser, coba aja langsung klik react.new. Langsung di enter, nanti baru langsung kebuka kode sandbox yang sudah berisi JavaScript atau React yang tinggal pakai. Gitu. Teman-teman bisa lihat. Nah ini langsung running juga dia. Ini adalah React yang sudah tinggal siap pakai. Kalau teman-teman mau nyoba nih tanpa harus install macam-macam, karena install pasti ribet nih. Teman-teman bisa lihat, ataupun pakai stackblitz.com. Stackblitz.com ini teman-teman bisa search aja stackblitz, misalnya belum ada teman-teman, React. Nanti baru diklik ini. Langsung jadi disiapin sama dia satu folder repo yang udah siap pakai. Gitu ya teman-teman. Dalam hal ini saya coba menggunakan kode sandbox. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa folder, ada public, ada src, ada package JSON. Nah, tadi yang saya bilang kalau di React itu teman-teman perlu menentukan pattern folder sendiri. Misalnya di src itu teman-teman mau bikin nambahin aset nih. Aset ini untuk apa nih? Aset ini isinya gambar-gambar atau image yang teman-teman bisa masukin. Boleh taruh sini. Atau asetnya bisa ditaruh di luar juga boleh. Tergantung teman-teman patternnya seperti apa. Terus kalau teman-teman lihat ada apps.js, ada index.js. Tadi yang saya bilang, kalau si React ini menggunakan JSX ya. JSX. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di indeks HTML si React.js isinya cuma begini aja nih. Lalu kita ngodingnya di mana? Kita ngodingnya di bagian apps.js. Apps.js kita mulai ngoding. Lalu nanti nyambunginnya di mana? Nanti si React udah otomatis root ID, apakah ada ID root, lalu nanti si index.js ini akan meninjek kode yang teman-teman buat di app.js. Gitu. Akan merender, sebutannya merender kalau di React.js ya.
Jadi teman-teman buat codingnya di sini, nanti akan di render di dalam ID root ini. Jadi teman-teman nggak perlu menyentuh indeks HTML lagi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kok bisa ada HTML di dalam JS gitu ya. Nah, ini adalah JSX. Teman-teman bisa lihat ada class name-nya. Kenapa sih namanya class name gitu? Kenapa nggak dikasih kelas aja sama kayak HTML biasa? Biar nggak ketabrak teman-teman. Jadi class name ini membedakan, ini adalah sintaks JSX. Jadi CDX itu bisa mengenali kalau bukan kebutuhan HTML biasa gitu. Kayaknya class name. Jadi di sini ada div, ada satu H2-nya seperti itu ya teman-teman. Salah satu contoh penggunaan JSX. Misalnya gitu. Nah ini tadi ada merah-merah gitu. Kenapa nih merah-merah nih? Ini biasanya apa namanya kode coding teman-teman ini error tandanya. Artinya ini belum bisa di run, kan error gitu. Oh ribet ya kak gitu. Ya memang ini pattern yang sekarang ada di modern JS itu seperti ini. Angular ada lagi, Svelte ada lagi. Cuma teman-teman bekerja. Oke, kalau teman-teman mau install sendiri di komputer, teman-teman perlu menyiapkan hal-hal ini, misalnya Node. Node itu apa? Node itu teman-teman bisa lihat dulu ya. Versinya Node itu adalah 5.6. Node itu apa? Node itu adalah library JS yang akan membuat aplikasi React atau aplikasi JavaScript teman-teman bisa berjalan. Ada juga npm untuk menginstal helpers atau package yang teman-teman butuhkan di React teman-teman. Ada juga text editor IDE, teman-teman biasa pakai apa? VS Code bisa, IntelliJ IDE juga bisa, yang lain Atom juga bisa gitu. Lalu ikuti langkah-langkah ini. Lalu teman-teman bisa search sendiri instalasi React yang udah sekalian sama CSS-nya, misalnya Tailwind CSS atau Bootstrap CSS-nya juga. Jadi ketika nanti selesai menginstal di dalam React tersebut sudah ada framework Tailwind CSS ataupun Bootstrap CSS. Oke, kita masuk ke live coding aja lagi. Ini saya akan men-skip cara menginstalnya karena installnya mungkin cukup lama atau mungkin teman-teman mau mencoba langsung aja dari sini. Cuman saya ingin memperlihatkan ketika menginstal di komputer lokal. Teman-teman bisa lihat React.js yang ada di komputer lokal seperti ini. Ada index.js yang akan menghubungkan coding teman-teman menuju indeks HTML di sini. Ada index.js, lalu codingnya di apps.js. Ini saya bisa Yarn. Yarn itu adalah package manager tadi untuk bisa merunning si aplikasi React.js ini. Adanya kalau udah running di lokal 3000. Nah, seperti ini. Saya coba oper dulu. Oke, React.js. Lalu apa nih Kak keuntungan lainnya kalau pakai React.js? Nah, React.js ini memudahkan teman-teman untuk mendevelop display tanpa harus merestart ataupun merunning setiap kali ada perubahan. Misalnya di sini ada hello able code, saya coba ubah hello world. Ini saya save aja, dia auto compiling, lalu juga auto running, langsung berubah. Jadi nggak perlu di refresh lagi, nggak perlu di restart lagi. Salah satu contoh lainnya, image-nya mungkin saya komen nih, saya hapus aja nih, bisa nggak langsung hilang ya. Nah,
Dan juga si React ini, kalau misalnya teman-teman menggunakan HTML, CSS Common, teman-teman itu pasti biasanya mengcopy paste kan. Tiap-tiap card gitu, tiap-tiap misalnya teman-teman bikin buttonnya selalu di copy paste gitu. Nah, kalau di React.js ini teman-teman bisa menggunakan eh, teman-teman bisa menggunakan komponen-komponen. Jadi reusable gitu. Misalnya coba saya bikin dulu ya. Ada juga misalnya image.js. Terus teman-teman mungkin nanya nih, kalau misalnya teman-teman udah sering coding kan bingung nih, kok banyak ini ya, Mas ini ketik sedikit kok langsung ada banyak helpersnya nih, banyak bantuannya. Nah, ini salah satu yang teman-teman bisa pakai di VS Code ya. Teman-teman bisa gunakan namanya extension, dicari namanya itu Simple React Snippets gitu ya. Namanya snippets itu memudahkan teman-teman ngetik dikit langsung bisa jadi satu kode. Misalnya YAML, save C. Lalu di sini ada return. Ini bentuknya adalah JS ya teman-teman. Jadi React.js itu bentuknya adalah pure JavaScript yang dalamnya berisi HTML atau JSX gitu. Jadi teman-teman ketika menggunakan React atau memutuskan menggunakan React.js, teman-teman mesti belajar JavaScript. Karena patternnya fundamentalnya itu JavaScript. Tadi image-nya saya copy, logonya juga saya copy. Yes. Coba saya import di sini. Nah, ini apa tuh Kak? Kok ada image container bentuknya tag HTML tapi image container ya? Kalau di React.js ketika teman-teman bikin suatu komponen, nanti tag HTML-nya akan bernama dari nama komponen tersebut. Namanya tadi misalnya image container. Terus nama konstantanya image container. Terus nanti kita ekspornya namanya image container. Nanti digunakannya di sini yaitu image container. Lihat ya. Nah, gambarnya dua kan. Jadi teman-teman nggak perlu ngoding berkali-kali kalau di React.js karena ada konsep yang namanya reusable. Ini image containernya cukup di copy berkali-kali, isinya sama. Gitu. Sorry. Sampai sini cukup jelas nggak atau terlalu penuh gitu bagi teman-teman? Boleh silakan di komen ya. Eh, saya nggak akan jauh-jauh untuk live code karena mau menjelaskan intronya aja. Salah satu library yang digunakan front end. Selain React itu ada Vue, ada Angular, ada Svelte, teman-teman terserah milih yang mana. Vue digunakan kedua terbanyak setelah React.js. Jadi teman-teman bisa belajar selain React juga boleh. Oke, mana yang tadi ya? Udah, oke. Teman-teman bisa kalau mau ada pertanyaan silahkan di drop atau mungkin nanti Mas Nahrul akan ngelit sesi tanya jawab ya Mas Nahrul ya. Kalau boleh silahkan follow saya di Instagram Dion Sastro ataupun LinkedIn-nya Dion Irfanani, Twitternya Dion Edo. Dan sumber-sumbernya ada di sini dan juga kalau teman-teman memiliki pertanyaan silahkan ditanyakan ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang membutuhkan saya untuk ngoding lagi, saya akan coba share screen lagi ya. Thank you, back to MC ya. Nahrul. Oke, terima kasih banyak Kak Dion untuk materinya yang banyak banget ya tadi teman-teman, mulai dari apa pengenalan HTML sampai CSS sampai ke implementasi React.js-nya tadi. Jadi materinya tadi mulai dari yang
dasar ya Kak Dionnya, dari dasar sampai ke pengenalan React.js tadi. Itu teman-teman ada yang pusing nggak kira-kira sama React.js? Karena mungkin masih banyak yang newbie-newbie di sini kan ya, dan masih belum terlalu paham tentang JS atau semacamnya. Bisa banget kita buka pertanyaan nih buat teman-teman yang penasaran gitu tentang apa sih yang teman-teman ingin curhatkan tuh, bebas tentang materi yang tadi, atau tentang gimana tentang introduction to front end-nya itu, tentang gimana karir di front end-nya, silahkan ditanyakan teman-teman. Saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya tentang front end itu bebas, ataupun tentang materi yang tadi itu. eh, Tiga orang penanya dulu deh untuk pertama. Bisa raise hand dulu nggak sih yang mau nanya? Kalau kalau belum ada yang mau raise hand, nanti kita baca pertanyaan yang di chat aja gitu. Ayo, 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 saya kasih kesempatan buat yang mau bertanya. Ada dari Mobile Dandi, ada juga yang lain kira-kira? Oke, kalau gitu saya mulai dari yang ini ya, yang dari Mobile Dandi. Ini siapa nih? Coba dibuka dulu kameranya. Kita open cam dulu deh. Ah, Oke, silakan tapi pertanyaannya. sedikit menyimpang untuk pertanyaannya. Apakah tidak apa-apa? Boleh, boleh, asalkan nggak tanya tentang jodoh atau semacamnya ya. Kita fokus tentang front end-nya atau dunia perkodingannya. Nanti tanya aja ke mentornya. Bebas kok. Pengen nanya tentang mobile sih. Tentang mobil. Kadion gimana Kadion? Mobil oke Kadion? Boleh, boleh, silakan. Boleh ya. Siapa tahu saya bisa jawab. Oke. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, mungkin teman-teman yang lain bisa. Siap, siap. Nanti kalau teman-teman yang tahu mobil Untuk juga testing mau bantu jawab, boleh banget. Lanjut, untuk Dandi. testing pada mobile untuk mencari error-errornya itu bisa Nggak menggunakan apa-apa, coba apa saja ditanyain dulu aja. toolsnya. Kalau saya nggak bisa jawab, mungkin teman-teman yang lain yang punya ilmu lebih boleh jawab, bantu jawab. Siap, siap. Siap, Kadion. Gimana Dandi? Coba diulang lagi pertanyaannya. Untuk tools untuk testing pada mobile untuk mencari error-error itu, untuk toolsnya apa aja yang bisa digunakan? Tools untuk mencari error di mobile. Gitu ya, dan dia. Oh iya, ya, Mungkin maksudnya debugging atau semacamnya gitu. Mungkin iya. Kadion mau dijawab dulu deh, Kadion. Tools untuk mencari error di mobile gitu. Mungkin ada bedanya dengan web gitu kan. Beda-beda cara nyari errornya. Kadion bisa dibantu jawab nih. Tools untuk mencari error di mobile. Biasanya, ini pakainya apa itunya? Programmingnya, bahasanya. Toolsnya pakai apa sebelumnya? Kotlin, Kotlin. Kotlin biasanya pakai IDE apa? IntelliJ, IntelliJ. Oke. ya. Oke, cek-cek dulu. Masuk nggak? Masuk, masuk. Oke. Seingat saya dulu pernah ngoding Flutter. Flutter itu saya ngoding lewat VS Code itu biasanya kalau mobile development itu jauh lebih mudah karena dari si si IDE-nya itu udah ada bagian errornya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di Kotlin kemungkinan juga di IntelliJ ID-nya itu juga ada bagian error sendiri setahu saya. Saya belum pernah ini sih ngedebug menggunakan tools lain di luar gitu, di luar tersebut. Karena kemungkinan emang pengalaman saya di bagian mobile itu cukup sedikit. Dulu pernah Flutter setahun, sekitar setahun. Cuman untuk bagian advance mencari debugnya menggunakan tools lain selain IDE-nya saya belum tahu sih. Begitu jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab kalau punya ilmu lebih soal itu ya. Cek, apa masuk? Saya udah. Halo, halo. Suara saya kedengaran gak sih? Gimana Dandi? Dandi hilang gak sih? Yes, yes. Ya, Tadi jawaban saya kedengeran nggak? Jawabannya kedengaran gak Dandi tadi? kedengeran. Ya.
Gimana nih jawabannya? Masih pengen jawaban dari teman-teman lain mungkin yang mau ngasih saran jawaban, atau Dandi sendiri udah merasa puas gitu? Ada yang mau nambahin, silahkan teman-teman ya. Gimana Dandi? Sudah, sudah, Udah ya Dandi ya. Oke, jadi pertanyaannya pakai ada ya. sistem untuk cek errornya sendiri ya kayak. Jadi bisa otomatis cek error gitu kalau di mobile maupun di web gitu Dandi ya. Mungkin kita lanjut ke penanya kedua nih. Ini salah satu kenalan saya nih, kayak ini raise hand nih, Bang Iqbal Abdurrahman. Boleh di open cam dulu nih Bang Iqbal. Asik, Pak Iqbal. Silakan. Halo, halo. Pertanyaannya bisa bebas banget nih Bang Iqbal. Tentang front end pasti. Gini, gini Mas Dian. Kan aku ini kan belajar secara otodidak. Kira-kira hal apa sih yang benar-benar harus penting dilakukan untuk pemula seperti saya? Dan itu kira-kira portofolio yang bagus untuk ngelamar kerja itu kayak gimana ya? Ya kan ya pengen dapat kerjaan lah dari bidang teknologi ini. Udah gitu aja kayaknya. Kayaknya ini permasalahan para pemula semua ya kayak portofolio apa sih yang cocok gitu ya, Ya, Bang Iqbal ya. Terutama untuk kita yang baru baru mulai beberapa bulan gitu. Baru beberapa bulan kenal HTML CSS. Kira-kira apa nih yang cocok nih Kak Dion untuk portofolio yang akan kita pakai gitu. Oke, oke. Mas Iqbal ya, Mas Iqbal Abdurrahman. Sebelumnya kan iya ya otodidak, Kak. berarti backgroundnya IT juga kah? Atau backgroundnya memang bukan dari IT? Eh background saya itu dari non IT. Oke, yang pasti pemula belajar dari mana? Alhamdulillah sekarang itu source-nya banyak banget ya, Mas Iqbal. Tadi salah satunya saya sempat share banyak, ada juga di YouTube. Mas Iqbal bisa mulai, kalau ini belajar dulu ya dari mana ya. Tadi saya sempat share, perlu saya share linknya kah ya? Saya coba share linknya beberapa diri kali ya. Ini coba saya share dulu, belajarnya dari mana? Mana nih? Yang pasti teman-teman kalau mau, mana tadi hilang? Oke. Kalau teman-teman mau belajar di dunia teknologi, yang pasti bahasa Inggrisnya nih ya. Ini untuk semuanya teman-teman, bahasa Inggris ini cukup penting ya nih di dunia IT ini teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah paham konteksnya, bukan cuman ngerti bahasa Inggrisnya secara kosakata, tapi paham konteksnya, teman-teman, konteks tersebut akan jadi jembatan teman-teman untuk bisa mempelajari apapun di internet, seperti di YouTube ataupun di tempat lainnya. Codecademy ini kebetulan pakainya bahasa Inggris, yang artinya teman-teman juga harus bisa memiliki pemahaman yang cukup baik gitu ketika menggunakan bahasa Inggris dari segi konteks ataupun kosakata. Terus sekarang pun banyak juga, nggak cuma dari portal belajar yang bahasa Inggris, tapi portal belajar yang Indonesia juga banyak. YouTuber Indonesia yang ngasih step belajar HTML CSS dari nol itu juga cukup banyak. Jadi itu dipelajari aja. Terus yang pertama pasti HTML CSS JS-nya harus dapat nih Mas Iqbal dan teman-teman yang lain. HTML CSS itu hal yang fundamental yang teman-teman mesti wajib kuasai gitu teman-teman. Ini memudahkan teman-teman untuk kerja ke depannya. Karena JS itu berkembang gitu. Cuman nanti ketika sebagai teman-teman kerja sebagai front end, teman-teman juga salah satu kerjaannya yaitu slicing display, splicing design dari AI, Adobe Illustrator ataupun Figma ataupun lain-lainnya gitu. Nah, teman-teman kan mesti tahu nih komposisi apa ya, komposisi HTML dan CSS apa yang tepat untuk membuat desain seperti ini gitu. Nah, maka itu kalau teman-teman dari HTML CSS-nya sendiri masih belum oke, pasti teman-teman akan kesulitan gitu. Karena belajar JS juga udah cukup
bikin challenging, cukup bikin pusing. Terus HTML CSS belum kelar nih. Jadi menurut saya HTML CSS udah ini dulu sih mesti dikuasai secara menyeluruh gitu teman-teman. Seenggaknya basic skill HTML CSS udah oke. Bikin card bisa, bikin button bisa, bikin apa ya, banyak hal lah bisa lewat HTML CSS. Setelah itu baru mulai ke JS. Ataupun kalau sekarang itu teman-teman mau lompat nih ke React JS langsung, sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman teman-teman juga mesti mengatur gitu pace atau kecepatan belajar teman-teman nggak lompat-lompat. Mana pasti yang nggak boleh dilompatin itu HTML dan CSS. Nah, untuk contoh portofolio yang pasti itu harus yang terlihat apa namanya menjanjikan itu yang real case ya, yang based on real case gitu. Kalau misalnya Mas Iqbal tadi udah mulai HTML CSS, bikin aja portofolio sendiri, ataupun coba banyak tuh di internet tuh YouTuber ataupun di Twitter gitu ya, developer Indo yang nge-share soal challenge HTML dan CSS slicing design. Nah, si Mas Iqbal silahkan mengikuti challenge tersebut gitu, men-slicing desain yang udah disiapkan dari developer tersebut atau programmer tersebut. Nanti silahkan Mas Iqbal slicing sendiri, jadi HTML CSS sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yang pasti real case, yaitu Mas Iqbal pelan-pelan aja ikut atau join volunteer di apa namanya tempat-tempat seperti mungkin AbleCode ada slot untuk Mas Iqbal ikut join bikin apa di dalam AbleCode gitu ya, misalnya bikin website di bagian tertentu. Karena dulu saya stepnya itu saya join volunteer ke beberapa movement tertentu gitu. Nah di situ saya belajar karena butuhnya basicnya dari movement atau pergerakan atau apa ya sebutannya ya, saya juga bingung nih. Misalnya AbleCode kan ada nih satu klub gitu. Itu kan biasanya saya dulu sempat volunteer di bagian donordarah.info gitu. Jadi donordarah.info itu adalah website yang isinya soal pertukaran donor darah. Nah, pada waktu itu hanya menggunakan si WordPress. Jadi saya di situ ikut volunteer mengembangkan bagian websitenya. Karena juga cukup mudah ya, nggak menjelimet. Jadi saya di situ belajar real case-nya. Setelah itu nanti mulai ini teman-teman mengumpulkan portofolio dari real case tersebut, dari join volunteer, dari ikut-ikut ngoding bareng. Nah, itu bisa disimpan jadi portofolio teman-teman. Disimpan untuk nanti bisa dijadikan bahan untuk apply ke salah satu role tertentu gitu yang teman-teman mau. Gitu sih dulu saya stepnya gitu. Karena volunteer itu kan berbasis sukarela ya, jadi teman-teman juga nggak dituntut secara sangat strict gitu karena dibayar segini, enggak. Teman-teman pun dengan sukarela, senang hati membantu mereka. Ketika membantu mereka, di sisi lain teman-teman juga belajar banyak nih, karena ternyata saya bisa mengimplementasi yang saya sudah pelajari sebelumnya. HTML CSS-nya sudah bisa saya implementasi ketika saya mendevelop WordPress template gitu, atau mendevelop yang JS di-chat lainnya juga gitu yang gitu sih. dibacanya. Jadi nggak ada portofolio yang strict harus seperti ini nih, nggak ada. Jadi sesuai sama real case aja. Yang tadi slicing dari developer, Mas Iqbal coba aja. Salah satunya itu nanti hasil jadinya disimpan ataupun minta feedback ke teman-teman yang lain, dan juga join project-project kecil lah untuk mengimplementasi yang sudah dipelajari gitu. Siap, Kak. Thank you atas informasinya. Sama-sama Iqbal. Jadi memang saran dari Kak Dian sendiri untuk portofolio itu kebanyakan real case ya Kak, untuk yang rekomendasi supaya kita bisa cepat gitu ya kayaknya, untuk sebagai contoh portofolio yang nyata gitu ya Kak, untuk portofolio kita real case yang dari volunteer gitu ya Kak ya. Eh, Kira-kira Bang Iqbal gimana nih untuk jawabannya, sudah puas atau enggak nih Bang Iqbal? Sudah cukup puas sih, Kak Nahrul. Oke, siap. Ayo
kita harus semangat ini. Siap, kita harus semangat teman-teman untuk tetap ngoding gitu ya. Dan sebelum kita lanjut ke penanya ketiga, penanya terakhir untuk yang on cam ya. Nanti saya baca juga yang di chat teman-teman. Dari tadi buat yang nanya di Able Code juga tadi itu kayak gimana gitu. Jadi nanti untuk info gimana sih magangnya atau project-project yang disediain Able Code itu tetap aja di follow Instagramnya Able Code teman-teman. Dan tambahan juga nanti untuk yang bikin story IG menarik gitu, di tag juga Able Code nanti sama beberapa yang udah kami mention nanti, nanti dapat hadiah dari Able Code e-wallet aja. Oke, kita lanjut kalau gitu ke penanya ketiga nih. Tadi ada yang nanya Sabrina kayaknya tadi ya, yang laki gitu. Hilangkah dia? Tadi udah lama dia angkat tangan gitu. Kira-kira orangnya masih ada nggak? Atau tangannya pegel gitu tadi terus diturunin? Dia disconnect kayaknya ya. Kalau memang nggak ada, kalau gitu kita bacain yang di chat dulu ya Kak Dion. Ini saya bacain satu persatu, paling nggak 3 aja deh dari penanya-penanya ini, dari penanya teman-teman ini. Saya bacakan untuk dijawab sama Kak Dion. Pertama nih ada dari, oke, ada Hanapi. Oke, kalau gitu penanya terakhir yang recent saya kasih ke Hanapi. Setelah itu nanti kita baca chat ya. Hanapi bisa on cam nggak? Halo Hanapi. Baik, terima kasih. Selamat malam Kak Dion. Selamat malam. Di sini sebelumnya Kak Dion, saya kan pemula, termasuk pemula jurusan jurusan IPS, kemudian langsung kuliah jurusan IT gitu, teknik informatika. Nah, banyak nih tempat saya nanya-nanya kating-kating itu. Mereka nyarankan saya buat tanamkan kayak apa ya? Pokoknya nanamin di laptop biar mempermudah katanya. Contohnya kayak bahasa programan Laravel itu kan udah jadi kerangkanya. Halo? Masuk. Iya, iya. Soalnya putus-putus Hanapi. Halo Hanapi. Halo? Suaranya putus-putus Hanapi. Mungkin bisa diketik juga nggak apa-apa sih nanti. Halo Kak, masih? Oh mungkin next aja Kak, next. Tentang Ralapelnya ada tadi ya, apa itu Hanapi? Mau di next aja nih Hanapi. Oke, kayaknya Hanapi ini ya jaringannya agak lelet. Kalau gitu kita baca di chat, paling nggak 3 nggak Kak? 3 atau 2 nih Kak? Kira-kira biar nggak kemalaman, mungkin Kak Dion di sana terlalu malam. Saya dari tadi ada yang ini. Saya sih pengen ngejawab semuanya ya, mudah-mudahan boleh. Oh, yang ini ya, yang kedengeran ya tadi Kak Dion ya? Yang Hanapi. Cek dulu. Kedengeran kok Kak Dion? Iya. Ini kalau misalnya cukup waktunya semuanya bisa di itu sih. Oh ini ya. Ya, ya. Nggak apa-apa sih kalau Aditya Fakri. dari. Yes. Boleh silakan Nahrul dibacain aja yang mau dijawab, nanti saya jawab. Oke. Boleh semuanya juga nggak apa-apa, cuman Boleh satu-satu. semuanya nggak apa-apa ya. Kalau gitu kita mulai dari yang pertanyaan pertama nanya nih, tadi itu nih dari Bang Kevin nih, dari awal dia nanya nih. Ini kayaknya saya kenal nih Bang Kevin nih. Dia nanya nih Kak, kalau kita jadi front end itu ini salah satu pertanyaan dari saya juga sebenarnya Kak. Apakah kita harus jago di UI UX juga atau mungkin di UI-nya aja deh ketika kita slicing gitu. Di real case-nya di kakaknya sendiri ketika di startup-nya itu, di
perusahaannya itu gimana tuh kira-kira Kak? Mungkin bisa bantu dijawab. Oke, tadi pertanyaan adalah UI atau UX ya. Jadi kalau teman-teman tahu UI UX itu sekarang itu lebih sering dipisah gitu ya. Jadi ada UX teamnya sendiri, ada UI sendiri. UX itu lebih ke arah researcher langsung bertanya ke pengguna gitu, live user gitu. Kira-kira apa saja pain point atau kesulitan yang ketika dia gunakan aplikasi tersebut gitu. Ketika UX itu mau bertanya nih ke user-user asli, mereka tuh kesulitan di mana ketika menggunakan aplikasi tersebut atau fitur apa saja yang bisa diimprove sebenarnya. Nah, jadi nanti setelah dapat research itu hasilnya bisa buat improve aplikasi tersebut. Sedangkan kalau UI kan desain ya. Nah, apakah kita harus menguasai atau apa tadi pertanyaannya harus pinter UI-nya, bikin UI-nya? Kalau saya sih nggak terlalu, cuman cukup untuk memenuhi kebutuhan project teman-teman. Sekarang tools-tools UI itu udah banyak dan juga desain-desain icon ataupun gambar-gambar yang beredar sudah cukup banyak di internet. Teman-teman bisa ambil free. Jadi teman-teman nggak perlu mendesain gambar-gambar icon ataupun desain-desain web dari nol gitu. Cukup ambil aja misalnya di aplikasi yang buat banyak itu Pinterest itu banyak, dan juga ada dribble.com kalau nggak salah ya. Itu juga banyak. Teman-teman ambil aja terinspirasi dari situ desainnya. Jadi teman-teman ikuti gitu referensi dari situ. Lama-lama teman-teman bisa paham gitu. Jadi dari segi UI design teman-teman, kalau menurut saya sebagai front end konteksnya nggak perlu punya taste yang cukup baik seperti UI design aslinya gitu. Nggak perlu punya taste warna, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan project teman-teman gitu. Cukup misalnya tahu nih warna ini sama ini kalau dicampurin oke gitu. Ada kalau namanya color contrast. Itu yang perlu dipahami oleh front end engineer, front end developer juga. Jadi color contrast adalah di mana warna teks itu tetap bisa dibaca oleh user ketika bertemu dengan background warna apa gitu. Kalau misalnya warna teksnya putih, ya tentu saja backgroundnya nggak boleh warna kuning, jadi user tetap bisa baca, karena kalau putih ketemu kuning akan jadi nyaru gitu. Nah itu salah satu contohnya. Nah, kalau sama desain sistem, kalau desain sistem itu maksudnya apa ya? Kalau desain sistem dari UI-nya itu biasanya kita serahkan ke mereka gitu desain sistemnya. Cuman dari front end pun kalau pengalaman saya di tempat kerja di company saya itu punya CSS framework tersendiri. Nah, mungkin di situ ya desain sistemnya. Kalau teman-teman kebutuhan projectnya butuh CSS framework, membuat CSS framework sendiri untuk kantor teman-teman, mau nggak mau desain sistemnya juga harus paham. Cuman desain sistem nanti kan teman-teman juga bisa berdiskusi sama tim UI dan UX untuk membuat desain sistem bareng-bareng gitu. Jadi apakah harus ngerti? Cukup untuk kebutuhan aja gitu. Cuma kalau teman-teman emang pengen mendalami silahkan, it's okay. Cuma kalau harus banget nih dari front end harus ngerti nggak sama UI UX, ngerti banget nggak. Yang teman-teman harus ngerti itu bagaimana cara men-slicing desain sesuai sama desain yang dibuat oleh UI, terus juga mengimplementasi kode logic di website tersebut agar bisa running well, dan juga mengimprove dan memastikan website teman-teman berjalan dengan cepat tanpa adanya hambatan, tanpa banyak bugs, jadi minim bugs, dan juga proses runningnya, loadingnya pun dipastikan harus cepat gitu. Lebih ke arah situ sebenarnya. Gimana? Udah cukup jelas belum dengan jawaban saya? Tadi yang nanya Kevin ya tadi. Tadi. Jadi penjelasan tadi Bang Dion itu kayak nggak harus ya kalau untuk front end-nya sendiri. Suara saya masuk nggak sih? Masuk. Kayak nggak harus gitu ya untuk bisa untuk UI UX-nya ketika jadi front end developer, karena front end sendiri mungkin banyak ya kadionya dari kita itu banyak yang ngira kerjanya itu cantik-cantikan aja gitu, cantik-cantikan styling dan lain-lain, jadi harus ada
esensi desainnya gitu. Padahal kita itu dua-duanya ya, ada logiknya juga ada, desainnya juga ada. Itu bisa dibilang labil gitu. Enggak juga kayaknya ya. Emang covernya sih gitu. Jadi aku boleh Covernya cerita gitu. sedikit lagi nambahin ya. Kalau di real case-nya, di project real case-nya itu kadang-kadang desain cantik itu cuma kalau tidak memenuhi kebutuhan user akhirnya nggak kepake desain cantiknya gitu. Ataupun teman-teman bikin website yang desainnya cakep banget, cuman performance-nya tuh kurang gitu, loadingnya lama, loadingnya lebih dari 8 detik. Nah itu sebenarnya uh, lebih baik dihindari seperti itu. Jadi estetiknya dapat, tapi performance-nya juga oke. Si user makainya juga enak gitu, karena loadingnya juga cepat. Gitu. Jadi front end itu kayak fokus ke Nah, performance sama manajemen datanya gitu ya kayak. Bukan bukan fokus ke stylingnya. Kayak gitu nggak sih? Sound saya yes, kayak yes, ini. yes. Yuk, semoga pertanyaan dari Bang Kevin bisa terjawab ya untuk itunya. Jadi kayak nggak harus gitu untuk bisa jago di UI UX. Saya lanjut ke pertanyaan nih karena lumayan simpel nih. Saya langsung baca kedua pertanyaan ini dari Bang Wahyu Boylo sama Doni Husnan gitu. Dia nanya, Pak, Kak, untuk karir di programming di luar negeri itu gimana ya step by stepnya? Oke, terus selanjutnya sebaiknya kalau pemula ini milih library itu kira-kira gimana nih milih library-nya? Karena kita kan biasanya milih yang trending aja gitu. Gimana sih yang baik itu React, Vue, Angular atau apa sih seharusnya gitu yang harus kita lakukan gitu. Milih library dulu atau kerjain aja dulu gitu. Iya, ya. Oke. Untuk pertanyaan karir untuk mengajar karir programming di luar negeri, saya belum pernah atau belum sempat berkarir di luar negeri, jadi saya belum bisa jawab. Cuma teman-teman bisa merich atau mencoba bertanya ke programmer yang sudah sempat berkarir di luar negeri, itu di Twitter banyak. Gitu sih. Jadi saya belum bisa menjawab nih soal untuk mengejar karir programming di luar negeri. Cuman yang pasti ya, teman-teman, yang saya selalu pegang teguh gitu untuk menjadi programmer yang cukup baik ke depannya, soal skill coding itu teman-teman bisa belajar sendiri dari manapun, dari source manapun, dari tim apapun, dari teman-teman manapun gitu ya. Cuman satu yang perlu diingatkan, skill bahasa Inggris teman-teman ini juga harus ditingkatkan itu teman-teman. Karena ini bukan lagi hal yang opsional. Ini hal yang cukup wajib untuk teman-teman bisa kuasai agar teman-teman bisa berdiskusi sama programmer di luar. Karena kita tuh nggak cuma harus paham dari kosakatanya tapi juga konteksnya gitu teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau mengejar karir programming di luar negeri, yang saya bisa sampaikan cuma satu, yaitu bahasa Inggrisnya yang pasti harus oke dong ya. Sisanya itu teman-teman bisa tanya programmer-programmer yang sudah sempat keluar negeri gitu teman-teman. Di Twitter sebenarnya banyak teman-teman. Terus tadi pertanyaan kedua ya. Sebaiknya kalau untuk pemula milih library rekomendasi yang mana nih kira-kira? Kalau saya dulu on my real case dulu itu saya sempat kerja sebelum di perusahaan yang ini, sempat di startup yang kecil, kita cuma berempat satu tim, backendnya 2, saya frontend sendiri gitu. Waktu itu kami masih pakai Laravel, Laravel nih. Terus kita mikir nih, kayaknya kita harus pakai library JS yang modern nih untuk bisa meningkatkan performa kita. Karena kalau library aja, dari Laravel aja, performanya kayaknya nggak ngangkat nih. Karena Laravel sendiri udah berat gitu. Jadi sekarang itu best practice-nya Laravel itu reponya sendiri, React reponya atau library JS reponya sendiri. Jadi menghubungkannya pakai API gitu aja. Jadi performance-nya untuk repo front end cukup front end aja. Fokusnya ke performance front end. Sedangkan kalau back end fokusnya di performance ngambil data dari database dan menyalurkan front end gitu. Lalu library apa nih? Dulu itu salah satu rekomendasinya itu kami milih Vue bukan React. Karena pada waktu kami research, Vue itu learning curve-nya jauh lebih cepat ketimbang React pada waktu itu ya. Learning curve itu apa? Kecepatan belajar kita sendiri gitu. Misalnya kita satu tim, kira-kira tim kita nih mau adopsi Vue, harus dipikirin tuh
dengan sintaksnya seperti ini, dengan konsepnya view seperti ini, dengan caranya view untuk menampilkan display seperti ini, kira-kira mudah nggak bagi tim tersebut atau bagi kalian? Kalau misalnya view ternyata kayaknya lebih gampang nih sintaksnya nih, kita lebih masuk nih di view nih, pakai view gitu. Cari yang learning curve-nya bagi kalian lebih mudah dipahami dan lebih cepat. Yang pertama itu. Yang kedua tadi community support. Jadi kalau teman-teman milih, oke nih, teman-teman ternyata ketemu library JS namanya apa gitu. Aneh gitu, belum pernah dipakai. Terus teman-teman pas pelajarin, oke nih, saya langsung paham nih. Saya langsung mau pakai ini aja nih. Cuman community supportnya nggak besar, jadi kecil gitu. Nah, community support itu akan membantu teman-teman kalau mengalami kesulitan ketika codingnya error. Teman-teman dikit, nanti ketika teman-teman mendapati error di codingan teman-teman bingung mau bertanya kemana karena community supportnya sedikit gitu. Jadi diskusi di Stack Overflow juga sedikit gitu. Cuman untuk misalnya pertanyaannya ke arah lebih baik mana React, Vue, Angular, kalau saya pribadi lebih memilih yang lebih sering digunakan yaitu React karena paling sering terpopuler dan paling sering digunakan dan juga versinya sudah cukup stable gitu ya. Gitu sih. Cek. Oh, udah masuk ya. Jadi tadi jawabannya ada banyak tergantungnya ya Bang ya untuk pertama yang dari gimana biar bisa kerja di luar negeri, belajar bahasa Inggris gitu ya. Jangan sampai nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Kemudian tentang framework mana sih yang tepat untuk kita pilih itu ternyata tergantung case-nya juga ya, kayak tergantung gimana timnya, terus community supportnya dan project atau produk yang kita bangun gitu ya kayak. Jadi nggak bisa semena-mena langsung pakai aja gitu. Tapi kayaknya untuk yang independen gitu kayak dari saran Kak Dion tadi tergantung community supportnya ya, terutama untuk yang baru-baru belajar gitu. Supaya biar kalau stuck banyak tempat nanyanya gitu ya Kak ya. Ini sebenarnya ada banyak banget pertanyaan nih. Kira-kira kita sudahi dulu kayaknya kayak kita nggak lanjutin. Walaupun sebenarnya ada banyak pertanyaan nih di bawah dan karena sudah sangat malam mungkin mungkin karena tadi udah limit 3 pertanyaan. Sebenarnya ada banyak pertanyaan nih. Mungkin mungkin kita sebelum kita akhiri pertanyaannya saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang nanti menurut Kak Dion menarik untuk dijawab dan sekaligus kata-kata terakhir sebelum meninggalkan tempat ini nanti ya untuk pesan dan pesan-pesannya mengenai karir sebagai front end gitu ya. Jadi listnya di sini ada banyak sebenarnya, ada yang minta di share pengalaman Kak Dion tuh suka dukanya apa aja, terus ada yang nanya tentang Laravel sama React itu bisa nggak sih nyatu gitu, itu antara backendnya Laravel ya terus frontendnya React. Terus ini nih yang paling menarik nih, kenapa sih programmer itu identik dengan jomblo kan? Oke, nanti mungkin itu dipilih aja mana yang menarik ya Kak pertanyaannya, sekaligus kasih pesan-pesan terakhir gitu sebelum kita menutup acara ini nanti. Nih kayaknya banyak yang jomblo nih yang hadir di sini. Oke, thank you Narul ya. Silakan Kak. Tadi ada pertanyaan Laravel sama React tadi sempat saya singgung. Iya, Laravel React lebih baik best practice-nya dipisah reponya. Jadi kalau disatuin soalnya kayaknya best practice-nya kayak gitu. Laravel juga kalau misalnya dicampurin sama HTML ataupun UI itu jadinya berat karena dia udah mikirin bagian backend-nya. Jadi lebih baik reponya dipisah. Nyambunginnya pakai apa? Pakai Consume API. Terus tadi kelebihan kita menggunakan React.js itu tadi sudah saya presentasikan, yaitu community supportnya banyak, terus juga terpopuler digunakan, terus juga dari segi performance-nya itu React juga udah cukup stabil, udah oke. Tergantung dari kode yang teman-teman buat. Kadang-kadang kodenya teman-teman sendiri bisa membuat React jadi lambat. Jadi tergantung. Kelebihannya apa juga, React ini untuk dari segi developing, membangun website, teman-teman kalau misalnya lagi debug juga gampang. Maksudnya kalau lagi ngedevelop juga gampang, nggak perlu refresh ataupun restart
si apps-nya React ketika membuat perubahan. Itu. Lalu terakhir ya, kenapa programmer itu identik dengan jomblo? Waduh, saya juga kurang tahu tuh, karena saya sendiri sih nggak jomblo dan sudah menikah ya. Eh, Kalau programmer itu identik jomblo, kayaknya enggak juga sih. Itu matter of time aja sih teman-teman. Nggak perlu panik kalau nggak punya pasangan. Sama kualitas diri teman-teman harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu aja sih. Oke, thank you back to Narul ya. Kayaknya semua pertanyaan udah dijawab ya. Saran-saran atau pesan-pesan terakhirnya juga Kak Oh ya, sebelum kita. ini ya. Oke, saran yang pertama yang pasti tadi bahasa Inggrisnya minta tolong teman-teman. Meskipun dari NTB nih, jauh dari Jakarta, it's okay, nggak ada problem untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa di mana aja, bisa dari mana aja, source-nya banyak dan gratis. Bahasa Inggrisnya tolong diperkuat untuk bisa jadi developer, karena itu salah satu kunci untuk memahami konteks ketika mencari jawaban yang akan teman-teman cari gitu. Lalu juga sarannya adalah ketika belajar nggak perlu sampai burn out, pelan-pelan aja, sesuaikan dengan ritme teman-teman, pace atau kecepatan belajar teman-teman. Kalau teman-teman banyak kesulitan, bisa gabung atau bertanya cukup bagus, bikin aja satu kelompok atau beberapa kelompok untuk belajar bareng, atau bisa tanya ke AbleCode nih, jago-jago soalnya anak teman-teman AbleCode. Terus juga fokusnya jangan terus teman-teman saya sudah sampai sini belajarnya, saya cuma sampai sini, nggak perlu. Teman-teman fokus ke teman-teman sendiri, kejar versi teman-teman yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Cukup itu aja sih, fokus sama yang teman-teman bisa pelajari gitu. Kalau sekarang bisa belajar cuma sampai sini, ya udah nggak apa-apa. Besok kita mulai lagi, lebih baik lagi, jadi versi yang lebih baik lagi gitu sih teman. Gitu ya Narul ya, back to Narul nih. Bener banget Kak Dion. Tadi quote-nya, jadi sarannya yang tadi itu jangan lupa belajar bahasa Inggris. Bentar, saya disconnect nggak sih? Nggak. Jangan lupa belajar bahasa Inggris, kemudian tetap belajar sedikit demi sedikit, jangan sampai burn out. Kita quote-nya hari ini berarti pelan-pelan saja ya Kak ya. Kalau di webinar sebelumnya quote-nya jangan lupa napas. Kalau di quote kita yang hari ini pelan-pelan saja gitu teman-teman. Yakin bahwa teman-teman nanti akan sampai pada tujuannya. Jangan khawatir, selama kita tetap jalan kita akan mencapai tujuan itu. Dan satu fakta terakhir dari Kak Dion, kalau nggak bener kok kalau programmer itu jomblo, karena Kak Dion sendiri udah nikah ya, walaupun saya jomblo. Mungkin itu aja kalau gitu. Oke. Terima kasih untuk yang jomblo, kasih jempol. Promosi Rul. Mungkin itu aja ya untuk kita malam ini. Kak Dion, terima kasih telah datang di acara kita. Mungkin kita foto bareng dulu nggak sih? Kita foto bareng dulu kalau gitu teman-teman. Bisa kan di on cam kan dulu teman-teman, biar kelihatan muka-muka good looking. Siapa tahu kan ketemu jodoh nanti yang katanya jomblo gitu kan. Aduh, bahas jomblo terus. Sesuai quote malam ini, kita pelan-pelan aja ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk posting IG story kalian di posting tentang acara hari ini di IG story kalian, dan tag AbleCode, Auzora Kreatif, dan siapa Kak Dion Fanani nanti di IG story kalian. Yang paling bagus storynya nanti dapet hadiah e-wallet, dan 2 penanya terbaik nanti dipilih oleh hostnya sendiri, oleh Kak Dion Fanani, oleh host pematerinya, dan oleh AbleCode-nya sendiri nanti untuk dapat hadiah e-wallet dari AbleCode gitu. Terima kasih teman-teman udah datang. Boleh tolong on cam nggak teman-teman? Ini udah nggak sih? Udah ya teman-teman. Oke, 1, 2, Udah, Rul. 3. 2 jarinya teman-teman. Iya asik nih. Sekali lagi nih kita foto. 1, 2, 3. Asik nih. Terima kasih banyak teman-teman udah datang di acara malam ini. Terima kasih juga untuk Kak Dion udah bersedia menyampaikan materinya.
Terima kasih jempolnya semua. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih untuk semangatnya malam ini. Tetap pantau terus Instagram Ablecode untuk yang nanya-nanya tentang program apa tadi, ngoding bareng, pelatihan bareng namanya di Ablecode. Nanti tetap pantau terus Instagram Ablecode, nanti kita ada info-info terbaru tentang apa sih program Ablecode ke depannya gitu. Jangan khawatir teman-teman, kita berkembang bersama, kita maju bersama. Ablecode bisa ngoding deh pokoknya. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain acara.